Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspiri, salam inspirasi. Kita ketemu lagi dalam acara Obras, obrolan cerdas bersama Inspiri Channel Production. Kita masih melanjutkan obrolan cerdas kita mengenai alat kesehatan, terutama bisnis alat kesehatan di negara kita tercinta. Kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang alat kesehatan di tanah air, mulai dari posisi puncak suatu BUMN di negara kita. Kemudian beliau sudah beberapa puluh tahun terakhir itu mengawali bisnis sendiri di bidang alat kesehatan. Kita hadirkan kali ini Bapak Ari Gunawan Murtomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari Gunawan, terima kasih banyak. Suatu kehormatan buat kami Inspire Channel Production menghadirkan Bapak pada hari ini untuk kita membahas, Pak. Kita sudah beberapa kali membahas mengenai alat kesehatan di negara kita, tapi tidak akan lengkap rasanya kalau tidak menghadirkan Pak Ari untuk menyampaikan pendapatnya dan pengalaman Pak Ari dalam dunia alat kesehatan di negara kita tercinta, Pak. Untuk mengawali obrolan kita kali ini, mohon Pak Ari menyampaikan gambaran secara umum mengenai bisnis alat kesehatan di negara kita, Pak. Monggo, Pak, silakan, Pak. Jadi terima kasih Pak Supriya. Ini saya diberi kesempatan untuk memberikan gambaran. Sebetulnya kalau kita bicara bisnis alat kesehatan Indonesia ini, pasarnya besar. Tapi saya akan menyoroti dulu profil pemain alat kesehatan. Oke. Menurut saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pemain alat kesehatan yang pedagang, trader. Yang kedua, pemain alat kesehatan yang membangun brand. Yang ketiga adalah dia membangun industri, pabrikan. Yang membangun pabrikan ini mungkin baru kira-kira 5%. Yang lebih banyak adalah orang mengimpor produk. Tapi saya bagi kedua menjadi pedagang, kedua sebagai membangun brand. Contohnya kenapa kalau seorang pedagang itu dia yang penting beli barang jual untung. Dia nggak memikirkan jangka panjang. Nggak perlu orang marketing, nggak perlu, yang penting price war saja. Perang harga, ngasih diskon besar dan sebagainya. Tapi itu tidak sustain. Jadi yang kedua adalah ada beberapa perusahaan yang coba dia impor sendiri, dia bangun brand, dia bentuk marketing yang kuat. Nah ini sustain. Dan ini pricingnya bisa tinggi, marginnya bisa oke. Meskipun itu produknya bukan produk dia sendiri, Bukan. tapi dia branding produk. invest untuk membranding produk yang dia beli itu. Iya. Ini yang lebih panjang. Lebih panjang. Sustainable panjang. Yang ketiga adalah industri yang sekarang mulai berkembang. Nah kalau sudah punya industri kan dia punya brand sendiri, brandnya harus dibangun. Gitu. Tapi investmentnya lebih gede. Lebih gede. Karena harus menyiapkan pabrik, membangun produk yang Betul. bagus. Business development-nya juga harus bagus. Itulah profilnya. Nah jadi kalau kita bicara pasar, 75% pasar kita adalah pasar pemerintah. 25% adalah pasar non pemerintah, private, swasta. Sebetulnya masih ada sedikit pasar lagi konsumer, tapi itu kecil sekali. Ya, mulai berkembang. Nah, saya ingin menyoroti bahwa pasar yang terbesar adalah pasar 70 pemerintah ini. Budgetnya selalu ada. Dan harganya boleh dikatakan lebih baik daripada harga yang di swasta. Gitu. Itu pasarnya. Jadi, kenapa saya bilang pasarnya lebih besar? Kalau kita lihat jumlah rumah sakit, dari kira-kira rumah sakit pemerintah itu 2.600, hampir 80% punya pemerintah. Dan besar-besar jumlah bednya, banyak jumlah bednya. Yang swasta itu memang kelihatannya luks, tapi bednya sedikit. Dan jumlah rumah sakitnya juga masih sangat terbatas. Penyebarannya juga masih terbatas. Yang kedua, pulau kita itu kalau nggak salah 17.504 seluruh Indonesia. Populated ini puskesmas ini pasar yang besar, ada kira-kira lebih dari 10.000. Dan yang sudah bergerak menjadi rumah sakit Pratama, di mana puskesmas yang punya rawat inap ini mungkin sudah mulai sekitar 20%. Problemnya kenapa harus diadakan seperti itu? Sistem kabupaten biasanya rumah sakit kan dari kabupaten.
Nah kalau yang sakit itu di kelurahan jauh dari kan susah. Oleh sebab itu puskesmas itu sekarang sudah mulai ada rawat inap. Nah ini kalau 10.000 seluruh Indonesia besar banget pasarnya. Dengan jumlah populasi yang 260 juta. Betul. Tersebar di 17.000 kepulauan. Iya. Itu merupakan sumber sales, sumber demand, sumber uang yang besar untuk masuk bisnis alat kesehatan. Itu ya. Itu dari tadi profil pemainnya 3 macam tadi. Ketiga adalah profil pasar, profil marketnya besar, ya. 75% adalah government. Dan ingat bahwa kita ini adalah negara kepulauan. Ini harus ada strategi khusus. Mobilitas kan agak terbatas. Sekarang kalau dia hanya trader punya kantorannya di Jakarta kan susah untuk promosi dan jual di daerah-daerah yang lain. Bagaimana distribusinya? Dan nanti kita ngomong bagaimana strategi, bagaimana taktiknya agar kita bisa masuk di pertempuran di situ. Yang paling penting adalah kita tahu dulu profilnya seperti apa. 3 macam tadi ya Pak. Kita mau masuk menjadi trader pakai price war habis-habisan atau mau kita memang invest membangun brand dengan mempunyai marketing yang kuat. Setelah itu punya brand bikin industrinya. Gitu. Karena harus ingat bahwa kalau kita impor itu AKL, license dari Kemenkes. Kalau kita bikin sendiri adalah AKD. Pemerintah strateginya ke depan adalah apa yang dikatakan Pak Jokowi di Nawacita adalah bagaimana akan membangun industri dalam negeri. Artinya apa? Nanti akan didorong rumah sakit, puskesmas untuk memakai produk-produk industri dalam negeri dengan AKD. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Gitulah. Oleh sebab itu, marilah berbondong-bondong switch ke industri. Memang begitu kita bicara industri, membangun pabrik, itu begitu kita mau jalan, argonya sudah jalan. Dan ini butuh waktu setahun sampai 2 tahun. Memang butuh waktu. 1 tahun sampai 2 tahun untuk siap berjualan ya Pak? Iya, berjualan. Persiapannya butuh waktu. Persiapan infrastruktur, human resources dan sebagainya. Termasuk bagaimana menyiapkan juga business development yang brandnya apa aja. Kan nggak mungkin kalau punya pabrik hanya brandnya cuma satu produk aja gitu. Nah ini pipeline-nya harus siap. Oleh sebab itu menurut saya dengan profil itu seseorang akan masuk industri itu akan lebih baik kalau dia sudah masuk di stage yang kedua. Sudah pengalaman dulu sebagai importer dan marketing sudah punya brandnya sudah diterima, baru dia bikin industri itu akan lebih baik. Karena dia mempunyai experience yang cukup di sana, dia mengenal pasar, customer, strukturnya seperti apa, baru dia siapkan diri untuk yang paling utama tadi ya Pak, tidak salah, karena industri harus dibangun, diawali dengan infrastruktur, konsep produk, pipelining, sumber daya manusia disiapkan benar-benar sekitar Pak Ari tadi sampaikan sekitar 2 tahun persiapannya untuk sampai siap untuk berjualan. Yang Pak Ari tadi menarik menyampaikan bahwa dari awal Argo sudah jalan terus. Iya, itu situasi ya. Kita bicara situasi karena bisnis alat kesehatan masih sangat menarik. Melihat populasi, melihat profil bisnisnya bahwa 75% adalah government sudah budgetin. Kalau di rumah sakit swasta itu kebanyakan memang dibeli tapi ditawar habis-habisan. Tapi kalau di government apalagi dia sudah masuk di katalog dan sebagainya harganya sudah oke, dan di katalog secara umum masuk di situ pricingnya sudah mesti untungnya gitu loh. Jadi seperti itu. Itu yang terjadi di Indonesia, jadi dari profil pedagangnya dan profil marketnya. Saya kira itu cukup memberikan gambaran kepada seseorang yang main alat kesehatan atau seseorang yang masuk di dalam industri alat kesehatan. Saya kira ada satu lagi tadi yang Pak Ari sampaikan, perlu kita garis bawahi di sini Pak, bahwa ada kebijakan pemerintah ke depan yang mengutamakan industri dalam negeri. Jadi begini, saya sudah melihat adanya roadmap dari Kemenkes, adanya nawacita dari Pak Jokowi, ada dorongan dari pemerintah, mau tidak mau pemerintah juga harus mendorong bahwa industri dalam negeri harus berkembang. Nah, sudah mulai jalan sekarang. Sekarang akhir-akhir ini juga kalau ada pengadaan di
prioritaskan AKD. Karena memang dengan AKD itu perputaran ekonomi akan lebih jalan. Ya. Memang untuk produksi industrial kita mulai jangan yang high tech dulu. Yeah. Yang low tech, yang middle tech tapi pemakaiannya banyak. Kalau high tech misalnya bikin CT scan, bikin ini, kita sudah kalah sama. Tapi yang sederhana, yang pasarnya banyak, kenapa nggak kita bikin di kita? Terutama tadi yang Pak Ade sampaikan tadi ya, primary health care. Iya, 10.000 puskesmas, rumah sakit yang di daerah-daerah itu banyak dan membutuhkan produk-produk kualitas bagus yang masih simple teknologinya. Iya, saya kira itu yang paling penting. Dan orang kalau kita lihat typical business di Indonesia juga, udah masuk e-katalog juga belum tentu sukses. Ada clue-cluenya yang harus dilakukan. Itu yang harus kita pahami, gitu loh. Clue ini kita akan bahas di sesi kedua, Pak. Iya, insya Allah. Ini menarik sekali. Iya. Baik, sahabat Inspire, kita sudah mendapatkan banyak informasi dari Pak Ari Gunawan Murtomo mengenai 3 tipikal dari pemain alat kesehatan di negara kita tercinta. Kemudian marketnya sedemikian besar dengan ciri-cirinya, dan itu meyakinkan bahwa memang marketnya ada di sana. Tidak perlu teknologi yang tinggi karena market yang luar biasa besar justru ada di alkes yang dengan teknologi yang simple. Kita akan bertahap nanti meningkatkan teknologi alat kesehatan di market AKD, produk-produk produksi dalam negeri. Kita lanjut di sesi kedua untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi dari Pak Ari Gunawan Murtomo mengenai strategi, termasuk tadi yang disampaikan. Sudah masuk e-katalog belum tentu sukses. Ada beberapa clue-nya di sana. Kita ketemu lagi di sesi kedua nanti. Tetap semangat, tetap sehat, salam inspirasi. Sahabat Inspire, kita ketemu lagi di sesi kedua obrolan cerdas kita bersama narasumber Bapak Ari Gunawan Murtomo sebagai pelaku bisnis alat kesehatan yang pengalamannya sudah luar biasa. Kita sudah mendapatkan pencerahan banyak tadi di sesi pertama. Kita lanjutkan di sesi kedua mengenai strategi bagaimana berhasil masuk di segmen market terbesar alat kesehatan di tanah air kita. 75% adalah government market. Pak Ari, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai alat kesehatan di negara kita tercinta, Pak. Kita fokus saja di market terbesar di sektor pemerintah, Pak. Monggo silakan. Jadi menurut saya kita harus punya filosofi dulu sebelum masuk strategi. Bahwa agar perusahaan ini bisa berkembang dengan baik, ada 3 fundamental yang harus kita pahami. Perusahaan itu harus good product. Yang kedua adalah good system. Yang ketiga adalah good people. Ini harus di-mixing nanti. Jadi untuk pasar pemerintah tadi, produk yang kita jual juga tidak harus sembarangan. Harus good quality, harus bagus, harus terstandar dengan baik. Seperti jarum suntik, jangan sampai dicoblos gitu, teriak-teriak. Banyak yang pemain-pemain gitu memasukkan alat kesehatan, dia tidak melihat kualitas asal beli, produknya murah, dimasukkan e-katalog, gagal menurut saya. Karena setelah dipakai jadi tidak efektif. Yang kedua adalah sistem, dia harus paham betul sistem e-katalog. Bahwa dimasukkan di dalam e-katalog itu baru di dalam posting, belum dibeli. Ya. Pertempurannya adalah di rumah sakit, di puskesmas. Membangun demand, meng-creating demand. Ditaruh di situ, nggak tertulis diklik. Bagaimana produk itu yang tadi good produk itu dari tidak kenal menjadi kenal menjadi coba menjadi beli. Ini ada staging di dalam, makanya butuh promotion, butuh creative. Yang ketiga tadi adalah good people. Bagaimana orang itu bisa mendelivery produknya bagus ya ke dalam otak sanubari pada pelanggan-pelanggan itu. Oleh sebab itu butuh kompetensi daripada orang itu. Itu filosofinya. Nah, kalau kita ekstrak lagi, harus tahu bagaimana sistem memasukkan produk di e-katalog. Nggak gampang. Gitu kan. Itu dasar-dasar strategi supaya menarik. Bagaimana price structure-nya.
Itu satu. Begitu sudah masuk e-katalog, emang rumah sakit di Papua ngerti? Emang langsung ngerti? Makanya butuh yang dinamakan creating demand. Strategi itu menurut saya ada dua. Strategi face to face strategi bisa didatangi. Strategi kan digital strategi sekarang. Offline dan online. Jadi dua ini harus dilakukan. Bagaimana membranding produk dengan digitalized marketing. Yang kedua setelah dia adalah bagaimana nyerang dengan face to face strategi. Ada dua harus digabungkan. Sekarang semua orang punya Instagram, semua orang punya Facebook, semua orang punya Twitter, semua orang punya email. Ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi sudah masuk e-katalog belum tentu berhasil kalau tidak dirawat produk itu di rumah sakit, tidak dikenalkan. Kan ada dua, ada secara logikal dan secara emosional. Bagaimana kita membranding produk kita secara logikal dan secara emosional. Memang ada trainingnya sendiri itu. Jadi orang-orang itu supaya bisa seperti itu harus ada kompetensi gitu loh. Harus ada punya pengetahuan, punya kemampuan, punya keterampilan dan punya kemampuan. Tidak hanya keterampilan. Jadi ada pertama pengetahuan, knowledge. Kedua adalah skill. Skill dipakai terus jadi terampil. Terampil terus menjadi mampu. Ini staging ini yang harus dilakukan. Luar biasa. Kalau ini bisa dilakukan, nah makanya butuh yang dinamakan training secara kontinu. Karena ini menyangkut membangun habit dan alam bawah sadar mereka. Gitu. Nah ini makanya saya selalu bilang di dalam sukses itu seek to understand then to be understood. Paham dulu baru bisa ngasih tahu lain. Itu strateginya. Jadi masuk e-katalog belum tentu belajar, harus dirawat, dibangun, dideketin orangnya, dipromosikan, dikasih tahu benefitnya, benefit secara logikal dan benefit secara emosional. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah jalan. Saya punya pengalaman di perusahaan saya dulu, harga saya hampir sama dengan Telkomsel. Modal Telkomsel di beberapa daerah kita bisa menang. Karena saya lakukan juga creating demand. Pricing saya sama yang lokal jauh. Saya bikin pricing yang tinggi, bisa laku. Karena apa? Karena dia trading dengan adanya di marketing. Alat kesehatan nggak bisa sekarang hanya terutama consumable dijual hanya dengan trader. Nggak jalan, Pak. Karena yang bikin udah banyak. Yang masuk di e-katalog itu tidak cuma satu. Mungkin ada 10 produk yang sama. Bagaimana untuk mendiferensiasi? Harus ada produk diferensiasi, harus ada people diferensiasi, harus ada promotion diferensiasi, ada services diferensiasi. Luar biasa. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau itu nggak dilakukan, die. Kontinuitas demand-nya, karena tadi Pak Ari menyampaikan mengenai consumable karena alkes itu kebanyakan majority itu hidupnya dari consumable kan Pak. Iya. Karena ini yang akan membuat demand itu istiqomah. Iya. Nah, untuk menjaga istiqomahnya demand ini tentunya butuh people untuk selalu dekat dengan customers. Iya. Supaya tidak hanya logika atau need saja, tetapi emosional atau wants yang dijaga supaya mereka tetap setia menggunakan produk-produk terutama consumable tadi ya Pak ya. Iya. Jadi di situ diperlukannya adanya people yang kompetensinya cukup untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan demand supaya lebih sustainable demand-nya gitu ya Pak. Jadi sebetulnya tidak hanya untuk consumable aja. Untuk durable pun perlu seperti itu. Nggak bisa jual durable juga hanya atau jual produk itu hanya sekedar bagaimana pricing, bagaimana diskonnya. Nggak bisa menurut saya. Itu jual sekali terus itu bubar. Kalau dia tidak, apalagi ingat pulau kita adalah 17.000 lebih. Siapa yang mau kalau nggak ada orang yang memperkenalkan? Namanya membranding itu kan dari tidak kenal menjadi kenal. Kenal menjadi coba, bagus. Tetapi orang yang mendelivery produk itu harus orang yang bagus. Seeks to understand, then to be understood. Paham dulu, baru kasih tahu orang. Memahamkan orang. Ya. Saya kira itu konsepnya. Kalau itu bisa dilakukan, untuk staging orang dari kompetensi yang seperti ke situ butuh continuous training, butuh pendidikan dan latihan yang terus menerus.
Nggak bisa begitu kita rekrut kita biar, nggak bisa. Iya. Butuh mentoring, butuh supervisi yang baik. Makanya perusahaan yang baik itu adalah perusahaan di mana atasannya itu bisa membuat seseorang dari nobody menjadi somebody. Itu butuh kompetensi, butuh training. Saya kira itu aja Pak Supriya, strategi taktiknya nggak usah. Kuncinya adalah bikin pinter orang itu akan bikin pinter orang, dan orang yang bikin pinter akan menghasilkan duit yang banyak. Itu aja. Ya. Terima kasih banyak Pak. Jadi tadi clue-nya di sesi kedua ini sebetulnya adalah market government itu adalah 75%, mayoritas dari market. Dan e-katalog itu baru pembuka saja. Iya. Dari pintu pembuka saja. Karena memang marketnya di e-katalog pasti. Betul. Cuman begitu masuk e-katalog jangan gembira dulu karena itu baru tahap awal. Buka pintu. Iya. Buka pintu. Tapi kuncinya yang paling utama tadi yang Pak Ari sampaikan adalah people ya Pak. People ini harus memelihara, memantapkan, mengembangkan demand di 17.000 pulau di seluruh Indonesia supaya demand-nya terjaga, terus meningkat dan relationship-nya terus terjaga. Jadi tidak hanya durable, tapi tidak hanya consumable, tapi durable juga ditentukan oleh people juga. Terima kasih banyak Pak Ari pencerahannya untuk Obras, obrolan cerdas kali ini luar biasa. Kita mendapatkan gambaran secara global mengenai market Alkes, kemudian government market yang merupakan 75% dari market Alkes di Indonesia, dan clue di sana. Ada beberapa pesan Pak Ari yang kita catat bersama tadi, bagaimana kita mempertahankan dan mengembangkan market di sana. Terima kasih banyak Pak Ari. Mungkin ada pesan untuk pelaku alat kesehatan sebelum kita tutup sesi kedua ini Pak? Jadi pesan saya kepada seluruh pemain hanya 3 hal. You have must good product, good system, and good people. Kalau punya 3 ini, insya Allah perusahaannya maju. Good product, good system, good people. Saya kira itu aja Pak Supri. Terima kasih banyak Pak Ari. Sahabat Inspiring, kita mendapatkan 3 pesan terakhir dari Pak Ari, yaitu good product, good system, and good people. Itu yang akan menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Saya kira tidak hanya untuk Alkes saja, tapi seluruh bisnis kuncinya ada 3 dari Pak Ari yang sampaikan tadi: good product, good system, and good people. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan banyak informasi untuk Obras kali ini. Sampai ketemu lagi di Obras berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam inspirasi.